Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat inspirasi dimanapun berada. Apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Kembali lagi nih di acara live sharing kita 1000 kisah menginspirasi bersama saya Nur Ayu Tiffany yang bertugas sebagai moderator pada sore ini. Nah, hari ini kita akan kehadiran tamu yang sangat spesial, sosok perempuan tangguh, menginspirasi, ialah Teh Dini Setia. Jadi barangkali nih masih ada sahabat inspirasi yang belum tahu dengan beliau. Teh Dini salah satu korban kebakaran tahun 1996 di Sulawesi. Oke, baiklah teman-teman, selamat bergabung semuanya, sahabat inspirasi. Kita langsung aja undang Teh Dininya ya. Kita langsung undang Teh Dininya sembari menunggu Teh Dini. Udah terhubung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Teh Dini. Suara Dini jelas nggak? Jelas Teh. Alhamdulillah Hai, jelas. Kak. Suara Dini jelas nggak? Iya jelas Teh, jelas. Suara kita jelas ya teman-teman. Suara Teh Dini jelas di sini. Alhamdulillah jelas ya, Kak. Iya, jelas Teh Dini. Teh Dini, salam kenal Teh dari Ayu. Kamu sama Kak. Salam kenal, senang banget bisa berkesempatan ngobrol sama Teh Dini. Alhamdulillah akhirnya ya, Kak. Iya, Teh Dini apa kabar? Ya, Kak. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah baik, Kak. Gimana Kakak kabarnya? Sehat? Alhamdulillah sehat juga Teh Dini, Masya Allah. Teh Dini kesibukannya sekarang apa nih Teh? Sekarang kesibukannya lagi menjalani usaha aja, Kak. Usaha kecil-kecilan. Beberapa Oh, usaha usaha juga. usaha bunga itu ya Teh? Usaha Ya, bunga ya Teh? ya. Kerajinan. Ya, jual Oh, kerajinan sama oh beberapa kerajinan. usaha yang lagi juga. Ya. Oh gitu, usaha kerajinan. Nah iya nih buat sahabat inspirasi yang udah bergabung, boleh langsung di follow akun usahanya Teh Dini @scrapsetia.id. Bener ya Teh? Nah, Iya, jadi langsung di follow aja buat teman-teman nih yang eh apa usahanya Teh Dini, dan jangan lupa di order juga gitu ya Teh. ya boleh boleh. Teh Dini, terima kasih banyak Ya, ya Teh sudah berkenan diundang di IG Live 1000 Kisah Menginspirasi. Makasih ya banyak, Kak. pokoknya suatu kebanggaan banget buat kami Teh bisa mengundang dan menghadirkan Teh Dini yang Masya Allah bagi saya pribadi sosok perempuan yang sangat menginspirasi. Mhm. Iya, Teh sebelumnya juga kami mohon maaf kalau kembali mengingatkan Teh Dini dan mengulang lagi dan lagi cerita yang dulu pernah Teteh dan keluarga alami. Kami mohon maaf ya Teh. Ya Kak. Teh, boleh dong Teh, 24 tahun yang lalu ya Teh. Oke, jadi 24 tahun yang 24 tahun yang lalu, tepatnya tahun 96 ya Teh. Iya, tepatnya tahun 1996 saat Teh Dini masih berusia 3 tahun.
satu peristiwa musibah kebakaran menimpa Teh Dini beserta keluarga. Oke, Teh Dini keluar sebentar, nggak apa-apa. Sembari kita tunggu Teh Dininya bergabung kembali bersama kita sore ini, pastikan teman-teman semua yang udah bergabung tetap setia nih di live sharing kita sore ini. Baiklah, kita tunggu dulu ya teman-teman, Teh Dininya bergabung bersama kita kembali. Iya, Teh Dini tadi udah sempat gabung sama kita, tapi qadarullah ada gangguan dari sinyalnya Teh Dini mungkin. Jadi kita tunggu ya, kita tunggu sampai Teh Dininya kembali bergabung. Oke, Teh Dini udah gabung lagi nih sama kita langsung undang ya teman. Nah, aduh keputus ya, maaf banget. Nggak apa-apa Teh, nggak apa-apa Teteh. Nggak Oh apa-apa, ya, sih. sinyal di luar kekuasaan kita. Ya. Nggak seru ya Teh kalau live sharing itu tanpa gangguan sinyal-sinyal tuh rasanya belum afdol. Kurang ya. Kurang gregetnya ya Teh, Masya Allah. Iya Teh, Hmm. jadi 24 tahun yang lalu, tepatnya tahun 96 ya Teh, satu peristiwa musibah kebakaran menimpa Teteh beserta keluarga. Boleh dong Teh diceritain bisa sampai kebakaran itu terjadi gitu Teh? Ya sebenarnya karena itu peristiwa yang udah lama ya Kak, dan ini pun sebenarnya nggak terlalu banyak mengingatnya. Sebenarnya lebih mengingat itu orang tua Dini, karena yang apa ya, karena dulu Dini kan masih kecil jadi belum terlalu ingat gitu. Cuman sih intinya dulu Dini pernah mengalami musibah kebakaran pada usia kurang lebih 3 tahun, dan di situ usia 3 tahun. Iya Teh. Ya, kurang lebih tahun 96 kurang lebih ya Kak. Umur 3 tahun. Dan Alhamdulillah Allah masih memberi kesempatan Dini untuk hidup sama Mama Dini dan Kakak Dini yang ketiga, qadarullah meninggal malam itu juga gitu pas kejadian itu. Oh, innalillahi wa inna ilaihi raji'un Teh. Iya. Dan setelah itu alhamdulillah ini mengalami apa ya? Cukup kritis juga kondisinya gitu, dan dokter pun bilang kondisi Dini tuh kemungkinan hidupnya tuh 0% pada saat itu, tapi atas izin Allah Dini masih bisa diberi kesempatan untuk hidup dan melakukan beberapa kali tahap operasi sampai ke tahap ini. Itu, oh, jadi pada saat kejadian itu ada ibu sama kakaknya Teteh. Iya. Teteh masih usia 3 tahun. Kalau kakak usia berapa Teh pada saat kejadian itu? Kurang lebih 5 tahun Kak. 5 tahun. Iya. 5 tahun itu kejadiannya di Sulawesi ya Teh? Iya, Sulawesi Tenggara tepatnya. Teteh ini asalnya emang dari Sulawesi atau gimana Teh? Saya sama keluarga asli Bandung, cuman dulu itu ikut program transmigrasi dari pemerintah. Jadi kita Sulawesi Tenggara gitu. Ini setelah kejadian itu kurang lebih perawatan di sana 1,5 tahun, udah itu kita balik lagi ke Bandung. Tinggal lagi di Bandung. Jadi sekarang udah di Bandung ini ya Teh? Udah di Bandung. Oh, udah di Bandung. Jadi Teteh benar-benar nggak mengingat sama sekali peristiwa itu? Alhamdulillah enggak. Jadi enggak meninggalkan trauma gitu Kak. Karena memang Dini sama sekali nggak tahu gitu apa yang terjadi sama Dini gitu. Dan di situ tuh kayak proses penerimaan Dini itu ketika Dini mengenal kondisi Dini yang berbeda dengan teman Dini.
Di situ Dini belajar tahap awal, Dini menerima Dini gitu. Kenapa sih Dini berbeda? Sampai akhirnya Dini tahu, oh ternyata Dini tuh berbeda karena Dini pernah mengalami musibah pada waktu kecil. Gitu. Itu Teteh setelah menyadari, maksudnya setelah mengerti gitu Teh, setelah mengerti kenapa nih kok aku berbeda, itu pada saat usia berapa Teh? Kurang lebih usia 6 atau 7 tahun menyadari sebenarnya, ya sebenarnya aku orangnya fine-fine aja gitu, baik-baik aja. Cuman karena mungkin penerimaan orang lain ya Kak, yang Iya. membuat itu sadar gitu, oh ternyata ada yang beda nih apa ya gitu. Sampai akhirnya ini cari tahu sama orang tua dan ternyata memang ada satu kondisi dan musibah yang membuat ini berbeda sama teman-teman ini. Jadi tadi ini operasi, setelah itu pengobatan operasi gitu ya Teh, setelah kejadian Ya, itu. iya usia 12 tahun, kurang lebih usia 12 atau 13 tahun, ini mendapatkan perawatan operasi kurang lebih ada 20 kali kayaknya. Total sampai ya sampai Teh, apa? Ya total saking banyak kurang total lebih total 20. Iya, total. Dan itu tuh sudah hasil terbaik gitu. Karena memang dulu kondisinya banyak organ tubuh gitu yang tidak berfungsi dengan baik gitu. Jadi hasil maksimalnya tuh udah hasil yang benar-benar maksimal dokter gitu. Hasil. Mm-mm. Oh, jadi itu kan Teteh kemarin sempat dibilang gitu sama dokter bahwasanya kesempatan hidup itu 0%. 0% gitu ya Ya, Teh. Nah, karena memang jadi melihat kondisi. uh-uh. Ya, karena memang mungkin melihat kondisi ini mungkin yang luka bakarnya cukup parah ya, Kak. Kurang lebih 60% atau 80% mungkin. Jadi dokter menyimpulkan di ini tuh kesempatan hidupnya 0% gitu. Tapi ya alhamdulillah gitu. Kalau Allah berkehendak mah ya masih memberi kesempatan kita untuk hidup. Iya, betul betul Teh. Teh, Kakak meninggal pada saat peristiwa itu sempat diselamatkan atau gimana Teh? Iya, kakak juga diselamatkan gitu, dilarikan ke puskesmas terdekat pada saat itu. Cuman ya mungkin karena memang eh, tidak bisa bertahan malam itu, jadi kakak meninggal malam itu juga. Ya. Oh iya. Teh, eh, kembali soal operasi tadi, ada nggak sih Teh efek apa yang Teteh rasakan pasca operasi gitu Teh? Kalau sekarang nggak, alhamdulillah nggak ada efek apapun yang dirasain karena biasanya kalau efek operasi itu kerasa kalau misalnya kayak lukanya masih basah gitu atau misalnya masih perawatan. Kalau sekarang, alhamdulillah luka-lukanya udah kering, jadi nggak ada efek samping atau sesuatu yang dirasakan gitu kecuali paling rasa gatal ya Kak, karena kan kulit aku tuh ya keloid gitu, jadi bekas-bekas operasi itu biasanya kalau misalnya lagi kumat tuh suka gatal, paling yang dirasain. Oh gatal gitu ya Teh? Ya. Iya nih, Teh, setelah mengetahui kondisi Teteh udah ngerti gitu ya di usia 6-7 tahun gitu, ada nggak sih Teh perlakuan perlakuan yang nggak baik yang Teteh terima, misalnya nih maaf bully gitu Teh? Oh ya, ya itulah sebenarnya masalah yang paling berat gitu ya, maksudnya yang Dini alami itu sebenarnya bukan ketika Dini menerima takdir gitu ya. Dini sudah ketika kita sudah belajar menerima apa yang sudah Allah tetapkan gitu ya, kita sudah belajar ikhlas, tapi ternyata yang paling berat itu ketika orang lain tidak bisa menerima diri kita. Dan itu sebenarnya kayak masalah yang agak sulit gitu ya, karena
dari dini seorang anak yang ceria gitu, main ke sana ke sini, tapi ketika menerima perilaku yang tidak baik, misalnya kurangnya penerimaan dari lingkungan, itu membuat Dini tuh jadi kayak berubah gitu Kak, dari awalnya yang ceria, tiba-tiba jadi menutup diri sampai mengurung diri juga gitu, saking kayak takutnya gitu ketemu orang. Dan itu yang paling sulit sih fase-fase itu Kak, ketika kita sudah mampu menerima tapi orang lain sudah bisa menerima kondisi kita. Hmm. Eh, boleh diceritain nggak teh titik balik teteh eh, apa dari yang terpuruk gitu ya sampai bisa bangkit seperti Teh Dini yang sekarang? Sebenarnya semua proses ya kayak, dan semua proses nggak instan, bisa dikatakan seperti itu. Jadi Oh, betul. pendewasaan diri juga mungkin dulu tuh dari usia anak-anak ke remaja. Nah, usia-usia remaja itu tuh yang benar-benar yang paling fase tersulit ya Kak buat Dini gitu. Bagaimana Dini tuh jadi orang yang menutup diri, murung juga, sampai bisa dibilang trauma ketemu orang tuh, takut gitu. Tapi ya karena alhamdulillah dukungan orang tua juga, dukungan keluarga yang sering memotivasi Dini, yuk kita keluar, yuk kita jalan-jalan, kita pergi-pergi, dan situ Dini mulai tergerak lah gitu, pengen yuk kita keluar, dan ikutin apa yang ajakan-ajakan keluarga untuk keluar atau misalnya pergi, biar apa ya, melatih diri Dini gitu, biar berani ketemu orang lain. Itu tuh agak sulit juga Kak gitu, Mm-mm. sampai akhirnya juga Dini sadar diri gitu, Dini nggak bisa nih kayak gini terus, misalnya diam terus di rumah, mengurung diri juga gitu, sedangkan Dini masih punya cita-cita nih yang pengen, banyak cita-cita yang pengen Dini raih juga Kak gitu. Salah satunya ya motivasi-motivasi dari keluarga juga, terus teman-teman juga gitu. Alhamdulillah masih banyak teman yang bisa nerima Dini gitu, yang mensupport Dini. Masya Allah, Alhamdulillah ya Teh. Ya, Teh Kak. Dini tadi bilang bahwasanya keluarga yang memberikan semangat support pada Teh Dini yang ngajak Iya, keluar itu. Eh, hal apa aja sih Teh yang jadi penguat Teteh gitu, penguat Teteh yang Bismillah gitu, Bismillah Teh Dini bisa kayak gitu. iya. Pertama dukungan keluarga, orang. Ya, Dini tuh kayak apa ya, sedih juga gitu. Maksudnya orang tua tuh, Dini tuh merasa jadi membebani orang tua gitu loh Kak, dengan kondisi Dini yang mungkin Dini jadi kurang mandiri karena Dini takut ketemu orang dan nggak bisa melakukan hal-hal yang harusnya Dini bisa gitu, karena mungkin Dini takut keluar rumah, takut ketemu orang, jadi menghambat Dini sendiri gitu, diri Dini sendiri. Akhirnya ya jadi motivasi gitu, oh Dini harus bisa nih gitu, biar Dini bisa mandiri dan mengurangi rasa khawatir orang tua gitu terhadap Dini. Motivasi yang paling terbesar itu benar-benar kayak dari orang tua dan keluarga. Hmm. Jadi sekarang kondisi kondisi Teteh, maaf nih Teh, udah normal semua gitu ya Teh, maksudnya dari penglihatan gitu ya Teh, atau ada nggak sih Teh kayak gangguan penglihatan pasca kejadian beberapa tahun lalu? Ya, alhamdulillah setelah operasi itu beberapa anggota tubuh mungkin sudah berfungsi dengan baik, tapi memang ada beberapa yang eh, kayak misalnya pandangan itu ada jarak tertentu untuk melihat. Oh gitu. Ya Iya. paling kelihatannya dari penglihatan aja Kak. Jadi ada Hmm. jarak tertentu untuk melihat, karena memang luka bakarnya kan kena banget sama muka ya Kak, dan kelopak Hmm. mata. Itulah yang bikin katanya eh, jadi terganggu gitu penglihatannya. Oh, Gitu. penglihatan. Hmm. Hmm. Saya dengar-dengar kemarin itu juga eh, kejadian yang beberapa tahun lalu itu juga apa tangan teteh juga ya teh, tangan kanan ya teh. Iya,
tangan kanan. Jadi dulu waktu waktu sebelum operasi tuh tangan kanan tuh nggak bisa lurus kondisinya. Pasti belum bisa lurus dan berfungsi lagi. Jadi semua operasi yang Dini lakukan itu sebenarnya tujuannya untuk memperbaiki fungsi yang tidak berfungsi dengan baik menjadi berfungsi lagi gitu. Masya Allah, ini saya dapat semangat dari sahabat inspirasi yang juga udah bergabung bersama Iya, kita. itu banyak banget yang nonton ya. Terus ada banyak banget, Masya Allah. Ini yang mohon maaf nggak bisa disebutin satu-satu. Terima kasih semangatnya, supportnya untuk Teh Dini ya. Teh Sali, Ya. terus ada juga Teh Nimatul Fitria, Teh Dimas Ayu, Teh Ceriarin, Saada Hidah 07. Terima kasih, Masya Allah nih Teh, banyak sekali Teh support dari sahabat inspirasi Teh untuk Teh. Iya. Terima kasih buat semuanya. Terima kasih nih. Nih ada juga dari Zuhima, semangat Kak Dini katanya. Iya, terima kasih. Teh, Iya. lalu bagaimana Teh Dini menyikapi kejadian di masa lalu dan menerima ketetapan tersebut sebagai takdir Allah tentunya ya Teh. Tentu nggak mudah ya Teh, tentu nggak mudah dan seperti yang Teteh bilang tadi butuh proses. Ya. Itu gimana Teh sampai akhirnya menerima bahwa itu semua ketetapan dari Allah yang harus ya, Teteh. Ya, alhamdulillah mungkin dengan pendewasaan diri juga ya Kak, akhirnya kita tuh banyak berpikir, oh ya, apa sih yang harus kita lakukan? Apa sih sebenarnya yang yang jadi masalah buat diri kita sendiri gitu? Ternyata yang jadi masalah untuk diri Dina itu ketika Dina tuh masih kalah dengan masa lalu, maksudnya Dina tuh kayak menyimpan trauma ya Kak. Akhirnya Dina tuh berusaha bagaimana sih biar Dina tuh nggak terbebani oleh pengalaman-pengalaman buruk yang Dini alami pada saat kecil. Jadi berusaha Dini belajar buat terbuka, membuka diri juga, Dini memperluas pertemanan. Motivasinya itu dari keluarga dan memang keinginan diri sendiri gitu Kak. Dini tuh pengen gitu, selalu pengen gimana ya Dini tuh pengen seperti orang lain nih bisa berkomunikasi dan bersosialisasi seperti orang lain gitu. Dan yang paling penting sebenarnya ketika kita pengen berubah tuh nggak cukup motivasi dari orang lain ya Kak, tapi juga harus ada keinginan dari diri kita ya, usaha ya, segala perubahan yang kita alami itu sebenarnya usaha kita sendiri, bagaimana sih usaha keras kita biar kita tuh bisa melakukan apa yang sebenarnya kadang-kadang kita sendiri ngebayangin, aduh kita bisa nggak ya gitu. Kembali lagi semua ke kayak usaha dan motivasi diri sendiri. Iya betul banget Teh. Teh tadi bilang bahwasannya yang sulit itu adalah penerimaan dari orang-orang sekitar. Penerimaan dari orang-orang sekitar seperti tetangga, teman-teman gitu ya Teh. Ada nggak sih Teh titik di mana Teteh tuh benar-benar down karena pandangan kiri kanan yang pandangan mata orang-orang gitu Teh? Iya, ada usia-usia remaja aja Kak, yang buat benar-benar itu fase benar-benar down banget. Fase remaja baru, jadi dari usia 10 sampai 3, pokoknya usia-usia remaja gitu benar-benar itu sangat-sangat menutup diri gitu. Dia nggak berani keluar rumah gitu. Sampai akhirnya usia 18 tahun tuh Dina tuh masih ingat banget, usia 18 tahun Dina tuh diajak nih sama mama, Ju gimana sih mama tuh kayak
ngajak Dini, mengiming-imingi Dini lah gimana sih biar Dini tuh mau keluar gitu, Dini mau bersosialisasi. Akhirnya mama ngajak Dini ke sesuatu tempat atau lingkungan yang Dini sukai gitu. Salah satunya dulu tuh Dini suka sama band Peter Pan, Kak. Ya, Oh, jadi Peter Pan, jadi Ariel. uh, jadi mama tuh ngajak Dini ibaratnya kayak mengiming-imingi Dini lah gitu biar si Dini itu mau mau berani gitu bersosialisasi. Akhirnya mengenalkan Dini, mengajak Dini ke organisasinya itu sahabat Peter Pan itu. Di sana baru Dini tuh mengenal banyak orang dan ternyata orang yang ditemuin pada saat kecil tuh nggak ditemuin nih sekarang di usia yang udah mulai dewasa nih gitu. Dari situ Dini mulai belajar membuka diri dan apa ya, mulai berdamai dengan masa lalu gitu. Ya udahlah gitu, yang sudah mah udah aja, udah berlalu gitu, insya Allah nggak akan ada lagi di masa sekarang gitu. Oh, jadi Teteh sempat diajak sama ibu, sama mama gabung di komunitasnya Peter Pan. Sekarang Noah ya disitulah kayak benar-benar pertama kali bersosialisasi dan Tini berani juga gitu membuka diri. Bahkan dulu saking malunya gitu, bukan malu sih sebenarnya, lebih ketakut ya Kak, saking takutnya tuh kayak ajak ngobrol sama orang tuh diem gitu, nggak bisa ngobrol sama orang. Ya saking takutnya gitu sampai ya berproses terus gitu, berproses gitu sampai akhirnya bisa sendiri gitu. Dulu kan kemana-mana harus sama orang tua atau keluarga gitu, sampai akhirnya Dini bisa nih sendiri gitu. Dan Teh Dini bisa sampai seperti ini sekarang, Masya Allah Teh, Masya Allah. Salut, pantas banget pokoknya Teh Dini menjadi sosok yang menginspirasi, sosok yang menebarkan aura-aura positif Teh ke teman-teman yang lainnya gitu ya Teh. Ya, amin. Teh, pada saat kejadian itu kan hanya ada mama, kakak, dan teteh. Teteh Ya, teteh dua bersaudara. 4 bersaudara. Oh, 4 bersaudara. Jadi, Cuman pada saat kejadian itu yang ada di rumah tuh hanya Dini, mama, dan kakak ketiga. Jadi oh kakak gitu. pertama dan kakak kedua sama bapak tuh lagi menghadiri sebuah acara gitu Kak. Oh, jadi papa sama kakak dua itu lagi di luar gitu ya, Teh? Nggak ada di tempat. Iya, iya. Hmm, iya, iya. Teh Dini, sesuai tema kita ini Teh, penerimaan diri. Boleh Teh dikasih tahu menurut Teh Dini hakikat penerimaan diri itu seperti apa? Ke sahabat inspirasi. Jadi, sebenarnya semua orang tuh kayak punya prosesnya masing-masing ya Kak untuk menerima dirinya sendiri gitu. Begitupun Dini gitu. Dan setiap orang juga pasti punya kesulitannya masing-masing ya Kak. Dan yang Dini alami itu ketika uh, kita sudah berjuang nih, kita menerima diri kita, tapi ternyata orang lain dan pandangan orang lain tuh tidak menerima kita gitu. Tapi pada akhirnya dengan pendewasaan diri kita, dengan kita mungkin berpikir dan introspeksi diri gitu, uh, apa ya, janganlah maksudnya Dini lebih kayak lebih belajar kayak gimana Kak, nggak terlalu mendengarkan orang lain sih Kak. Ya, ketika mungkin kita tuh kalau misalnya terlalu mendengarkan orang lain gitu ya Kak, apalagi pandangan-pandangan orang tentang kita gitu. Sedangkan kalau misalnya kita sudah baik-baik aja gitu, kita sudah baik-baik, kita sudah mampu menerima diri, sinyalnya nggak ada Kak. Terus, Ya kan? suara dengar nggak?
Iya, Halo. kedengeran teh, jelas teh, kedengeran teh. Enggak gerak, Kak. Enggak gerak, bentar ya. Dah. Ini teh dari kata Teh Sali teh pengen banget silaturahim langsung sama Teh Dini. Kata Teh Sali teh foundernya 1000 Kisah Menginspirasi. Iya, Teh Sali pengen banget katanya silaturahim sama Teteh langsung. ya salam kenal Teh. Ayo ketemu di Bandung. Hmm. Di sini kayak enggak Nah, gerak ya, Kak. apa teh? Nggak, di aku kayaknya agak loading. Oh, loading ya teh. Ini udah jelas belum teh? Suaranya aku teh. Agak putus-putus di aku, Kak. Bentar. Oh, putus-putus. Udah jelas ya? Udah jelas ya teh. Udah, Kak. Teh dari sahabat inspirasi Latifah Salsa nanya ke Teteh apa saja harapan Teh Dini ke depannya terhadap karir dan kehidupan Teh Dini katanya. Ya. Harapannya pasti menjadi pribadi yang lebih baik lagi, yang menjadi pribadi yang lebih ikhlas gitu, menjalani apa yang sudah Allah tetapkan, dan juga lagi membangun beberapa usaha juga ya Kak gitu. Selain usaha kelas dan juga usaha jual tas grosir juga. Jadi apalah menjadi pribadi yang aktif, produktif, dan jadi orang yang berkualitas dalam segi kehidupan dan yang lainnya. Amin. Amin, amin ya Allah. Ini dari Teh Imas nih, katanya Teh Dini Bandungnya di mana? Aku Bandungnya di di mana? Setiabudi Kak. Ayo meet Oh, up. Teh Imas ini di Setiabudi, Teh Dini. Ya. Ini Teh Kak, boleh diceritain nggak bagaimana Kak Dini menghadapi orang-orang yang masih aja menganggap memandang sebelah mata gitu dari kuliah etika. Ya, sebenarnya ketika kita mungkin sudah berpikiran lebih dewasa ya Kak menyikapinya, jadi kalau ini sekarang ya udah sih jadi motivasi aja gitu. Ketika mereka memandang kita sebelah mata, misalnya mereka merendahkan kita nih, jadi motivasi aja kita buktiin ke mereka kalau misalnya omongan yang mereka katakan itu tidak benar gitu. Makanya dia lebih ke fokusin diri aja sama apa yang Dini kerjakan, fokusin apa yang Dini minati, Dini kerjakan, dan Dini bisa membuktikan sama mereka gitu, ini loh gitu, dan apa yang mereka katakan itu nggak seperti yang mereka katakan gitu. Gitu. Jadi stop bullying ya teman-teman, sahabat inspirasi semua. Pokoknya yang masih bergabung setia bersama IG Live 1000 Kisah Menginspirasi ataupun yang nanti melihat tayangan ulangnya, stop bullying, nggak boleh mengolok-olok, kita harus saling menghargai dan menghormati saudara kita bagaimanapun dan seperti apapun kondisinya gitu. Iya Teh. Iya benar. Tapi kalau sekarang sih kayak lebih apa ya? Kalau dulu mungkin terlalu ngedengerin mereka ya Kak, jadi sampai aku ada di fase yang down gitu ya karena bulian mereka gitu. Tapi kalau sekarang mungkin karena udah dewasa dan udah terbiasa kali ya, jadi lebih ke bodo amat aja gitu. Jadi kalau misalnya ada omongan yang lain-lain gitu, ketika mereka berbicara hal-hal yang mungkin nggak mengenakan gitu, lebih diabaikan aja gitu. Sekarang tuh masih Dengarkan ada. Sekarang tuh beberapa ada. langsung. Kalau misalnya di sini udah nggak ada sih, cuman mungkin sekarang banyaknya malah di dunia maya ya Kak. Oh ya Allah. Ya cuman sekarang sih Dini lebih apa ya? Kalau dulu mungkin Dini tuh ngedengerin mereka gitu ya sampai misalnya Dini bisa bisa down atau sedih gitu. Tapi kalau sekarang masih lebih ke bodo amat aja gitu. Yang penting Dini mau fokus sama apa yang Dini kerjakan seperti itu aja. Nih buat yang
main media sosial, dijaga jari jemarinya, jangan sampai menyakitkan. Sekiranya nggak bisa memberikan kebahagiaan kepada orang lain, orang di sekitar, jangan goreskan luka, gitu ya Teh. Ya, benar. Teh Dini, Ya, Kak. Selain pernah ikut komunitas Kak Aril tadi, Teh Dini sekarang aktif komunitas apa Teh? Aktif di beberapa organisasi juga ya Kak. Jadi setelah dari sebenarnya dia udah nggak terlalu aktif juga di komunitas sahabat Noah. Dia juga aktif di beberapa komunitas Muslim juga. Dia aktif di beberapa organisasi disabilitas juga Kak. Jadi pokoknya dari setelah mulai membuka diri gitu. Jadi kayak apa ya? Kayak pengen lagi nih, apalagi ya yang bisa dieksplor dari diri Dini gitu. Sampai akhirnya Dini tuh belajar lagi nih, kayak dulu kan Dini tuh nyaman banget gitu ya di komunitas sahabat Noah itu. Sampai akhirnya Dini mau nyoba nih keluar dari zona nyaman gitu. Dini belajar, bener-bener Dini ketemu, masuk ke organisasi baru yang sama sekali Dini tuh nggak kenal Kak. Belajar lagi buat kayak, apa ya, belajar lagi buat apa ya, biar lebih berani lagi gitu Kak. Karena dulu tuh Dini kalau misalnya pergi atau kemana-mana ke acara itu harus sama orang yang dikenal. Agak-agak tergantung juga sama orang lain gitu. Sampai akhirnya Dini apa ya, coba belajar untuk kayak ketemu orang baru, organisasi baru, orang-orang baru yang benar-benar sama sekali Dini nggak kenal gitu. Dan akhirnya alhamdulillah sedikit-sedikit bisa gitu, lebih terbuka, nggak terlalu tertutup kayak dulu. Iya, aku lihat di akun Instagramnya Teh Dini tuh aktif juga kayak di organisasi muslimah gitu ya Teh. Ya, Selain alhamdulillah aktif. Ya. Allah. Jadi sekarang udah semakin banyak teman dan sahabatnya Teh Dini ya Teh yang selalu support Teh Dini tentunya. Iya. Alhamdulillah Kak. Jadi apa? Jadi motivasi juga gitu buat Dini, buat apa ya? Iya sih, maksudnya apa yang Dini alami waktu kecil tuh insya Allah nggak akan terjadi lagi Din deh saat ini gitu. Jadi mulai berdamai, mulai memaafkan gitu mereka yang ada di masa lalu Dini gitu. Dan Dini fokus sama apa yang Dini jalani saat ini gitu. Apa aja sih Teh yang Teteh lakukan saat di masa-masa terberat Teteh gitu? Apa aja mungkin boleh dibagikan ke sahabat inspirasi nih supaya bisa jadi motivasi juga untuk mereka gitu Teh. Ya, kalau Dini dulu kayak dari fase tersedihnya Dini gitu ya, Dini tuh selalu berdoa sama Allah gitu. Yakin gitu sama Allah gitu, setiap kesedihan itu pasti Allah ganti dengan kebahagiaan gitu. Dini tuh selalu yakin gitu. Saat ini mungkin Dini sedih gitu, Dini terpuruk gitu, tapi Dini selalu yakin gitu, ya Allah, hari ini mungkin Dini sedih, tapi pasti hari esok Allah udah nyiapin sesuatu yang membuat Dini bahagia gitu. Allah pasti mengganti kesedihan Dini dengan kebahagiaan gitu. Dan alhamdulillah gitu, sekarang Dini sudah mampu melewati fase-fase tersulit itu. Dan kayak banyak banget doa-doa yang Allah kabulkan gitu. Jadi ketika dulu Dini tuh dibully gitu, Dini nggak punya teman gitu. Dini tuh berdoa, ya Allah, Dini tuh pengen punya teman gitu. Sampai akhirnya setelah mampu melewati fase-fase sulit itu, Allah tuh menghadirkan Dini teman-teman yang Masya Allah baik-baik, yang support Dini, yang dukung Dini dari segala hal gitu, dari usaha Dini, dari kehidupan sehari-hari gitu. Mereka banyak banget yang support Dini. Teh, gimana Teh caranya Teh Dini membangun rasa percaya diri gitu Teh, membangun rasa percaya diri untuk tetap semangat kayak gitu Teh. Ya. Pertama yakin sama Allah, terus kedua juga Dina tuh apa ya,
jangan terlalu apa ya mikirin apa kekurangan kita gitu, tapi kita juga harus melihat apa sih kelebihan kita dan kita kembangkan di situ gitu. Sampai akhirnya Dini menemukan passion Dini nih, Dini suka craft dan Dini mendalami craft itu, Dini jadikan usaha dan apa ya Kak, jadi motivasi juga gitu, dan Dini bisa memperlihatkan ke orang-orang yang dulu ngebully Dini, yang dulu merendahkan Dini gitu. Ini loh Dini gitu, meskipun mereka bilang tuh katanya Dini nggak bisa apa-apa nih, mereka bener-bener tuh meremehkan Dini gitu, apa sih yang Dini bisa lakuin gitu. Dari omongan-omongan mereka gitu tuh jadi motivasi buat Dini gitu, sampai akhirnya Dini bisa semandiri ini gitu. Masya Allah, Masya Allah. Jadi yang pertama itu, sahabat inspirasi, tetap gantungkan semuanya harapan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua itu, jangan hanya melihat kekurangan kita ya Teh, tapi lihat kelebihan kita itu apa, lalu kembangkan ya Teh, seperti Teh Dini yang melihat sisi kelebihan dari diri Teh Dini nih, bisa berkarya, membuat kerajinan. Itu jadi kerajinan itu Teteh sendiri yang bikin? Iya, aku belajar sendiri, aku belajar di rumah sendiri, kayak lihat tutorial di YouTube gitu Kak gitu. Oh, Masya Allah Teh Iya. Dini. Boleh dong Teh, gimana Teh, lihat Teh. Oh, stoknya lagi ini sih Kak, karena aku sistemnya PO. Oh gitu, iya iya Teh. Teh. Dan kan karena pandemi ini, kalau dulu kan suka ini Kak, jualan kayak di bazar dan pameran. Oh iya, di bazar pameran gitu ya Teh. Ya, karena pandemi ini tuh banyak beberapa kayak event yang dibatalkan dan mungkin ditunda gitu, jadi nggak nyetok beberapa produk. Teh Dini terakhir nih Teh, karena kasihan juga sama Teh Dininya kalau terlalu berlama-lama, takut capek. Nggak apa-apa. Ini Teh terakhir Teh, motivasi dan pesan dari Teh Dini untuk sahabat inspirasi yang mungkin juga saat ini sedang mengalami hal yang sama, maksudnya hal di titik terberat mereka di dalam hidup mereka gitu. Boleh dong Teh pesan dan motivasinya. Setiap orang tuh punya kekurangan dan kelebihannya masing-masing. Kita tuh jangan fokus sama apa yang kekurangan kita gitu ya, tapi kita juga harus melihat apa sih sisi kelebihan kita. Kita kembangkan di situ. Dan kita jangan terlalu mendengarkan orang lain ya Kak. Maksudnya dengarkan mereka yang memberi nasihat, tapi abaikan mereka yang menghujat ya Kak. Karena kalau misalnya kita terlalu mendengarkan omongan orang lain yang menghujat, itu kayak bisa bikin kita down gitu ya. Jadi kita fokus sama diri kita sendiri, kita kita melakukan apa-apa yang kita senengin aja gitu Kak. Jadi biar nggak terlalu memfokuskan diri sama omongan-omongan orang lain yang mungkin bisa bikin kita down. Jadi yang tadi ini bilang tadi, fokus kepada kelebihan kita, kepada kemampuan kita gitu ya Teh. Ya. Terus jangan terlalu dengarkan mereka yang memberikan nasihat, lalu abaikan mereka yang menghujat gitu ya Teh. Ya, ya. Masya Allah Teh. Assalamualaikum Uncle Tibob. Tuh Teh, ada Uncle Tibob yang juga bergabung di live sharing kita. Uncle Tibob. Salam kenal dari saya nih di Palembang. Masya Allah, ada Uncle Tibob. Iya, Masya Allah Teh Dini sharingnya sore ini sangat menginspirasi banget, terutama untuk saya pribadi Teh. Ya, dari Uncle Tibob, kekurangan bukan untuk disembunyikan dan jadikan itu
kita Iya. menjadi berbeda karena kita adalah sama. Oh, kekurangan Nah, tidak, kasih. tidak untuk disembunyikan dan menjadikan kita berbeda gitu ya, ya Teh. Masya Allah. Insya Allah, terima kasih. Sekali lagi dari kami 1000 Kisah menginspirasi. Terima kasih banyak kepada Teh Dini yang sudah berkenan membagikan ceritanya yang inspiratif banget Teh. Ya, Banyak banget makasih, Teh. pelajaran yang bisa saya ambil nih dari Teh Dini sore ini. Makasih ya Ya, Teh Dini. Makasih Teh Dini. Sehat selalu Teh. Semoga senantiasa dalam penjagaan Allah. Salam buat Mama. Salam buat Bapak. Buat Kakak yang selalu support Teh Dini nih. Masya Allah. Masya Allah. Titip salam buat amin. keluarga ya Teh. Ya, Kak. Terima kasih Teh. Assalamualaikum Teh Dini. Salam. Iya, jadi teman-teman, sahabat inspirasi, seringnya kita nih udah insecure gitu ya, kekurangan dikit aja misalnya ada jerawat atau apa bisa bikin kita futur dari nikmatnya Allah gitu kan, lupa untuk bersyukur, padahal masih banyak orang-orang di sekitar kita yang malah dengan kekurangan itu menjadikan dia bangkit dan berdiri gitu untuk membagikan hal-hal positif tidak hanya untuk dirinya tapi juga orang-orang di sekitarnya. Masya Allah. Semoga live kita ini memberikan pelajaran yang berharga tidak hanya untuk saya tapi juga untuk teman-teman yang sudah bergabung. Nih pesan terakhir nih dari Uncle Tibob, kekuranganmu adalah kekuranganku, kelebihanmu adalah kebanggaanku. Masya Allah. Terima kasih Uncle Tibob. Makasih Uncle Tibob. Semoga Uncle Tibob juga sehat selalu. Teman-teman semua di sini yang udah live dan yang udah gabung di live kami dan setia sampai akhir. Semoga sehat selalu ya semuanya. Satu lagi, stop bullying. Gak boleh bullying. Tetap kedepankan kemanusiaan kita nih, saling menghargai, saling menghormati antar sesama. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tadi di follow setia.id dan follow juga nih akun 1000 kisah menginspirasi.official. Makasih ya semuanya.